pemeriksaan dan kerapihan dan kebersihan pupuk ya. Silakan tweet dulu yang menang masuk. Bagus. Kalian. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat. Sehat. Ceria. Ceria. Gembira. Gembira. Happy. Happy. Kalian untuk belajar di sekolah harus happy, ceria, gembira ya. Baik, sebelumnya Bapak akan absen, tapi yang dipanggil nanti disebutkan nama-nama anggota tubuh kita. Ya. Tina, ya. Tasya, Belum. ya. Naila, Jangan. Alifa, Caca, Alis. Aiman, Rehan, Belum. Ijul, Lina. Aken. Belum. Oke, tepuk tangan. Oke. Baik, selanjutnya kita supaya semangat, Bapak akan menyapa tapi sambil bernyanyi. Ya. Siapa kita? Siapa kita? Siswa kelas 6, apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 6 semua. Bapak Guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapa dari kami semua? iya. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Nah, terima kasih. Baik, sebelum belajar berdoa dulu. Silakan Rehan pimpin doa. Sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bapak ada tepuk semangat, biar semangat dulu ya. Pagi-pagi harus semangat ya, diawali dengan ceria gembira ya. Kalian masih ingat tepuk semangat? Baik, semuanya berdiri. Tepuk semangat. Ya, karena kurikulum tahun sekarang menggunakan kurikulum Merdeka ya. Kita punya tepuk profil Pancasila 1, 2, 3. Kemudian profil pelajar Pancasila. Baik.
satu melodi kita akan bernyanyi untuk menggugah rasa cinta kita terhadap Nabi. Kita akan bernyanyi bersama-sama Garuda Pancasila. Aku. Dua, tiga. Pancasila, aku akan dukungmu. Proklamasi, setia akan untukmu. Pancasila laksanakan, bangkitkan jiwamu sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS, ya, bab pertama, ya, tentang bagaimana tubuh kita bergerak, ya, dimana bab ini akan mempelajari tentang rangka sendi dan otot, ya. Sudah kalian mengetahui bagaimana tubuh kita bergerak, ya. Di awal masa pengenalan sekolah sudah dibahas tentang apa, Rehan? Bagaimana tubuh kita bergerak? Kalian dari rumah ke sekolah dengan apa? Memakai kendaraan atau jalan kaki? Ya, berarti kalian bergerak menggunakan otot, ya, ada rangka dan sendi. Di mana cakupan materi ini diharapkan yang pertama kalian bisa mengidentifikasi yang berkaitan dengan sistem gerak pada tubuh kita. Yang kedua, menjelaskan cara tubuh kita untuk bergerak. Yang ketiga, mengenal sistem saraf yang mengendalikan tubuh kita. Dan yang terakhir, menjelaskan cara menjaga kesehatan sistem gerak dalam perilaku sehari-hari. Silakan dibuka halaman 15. Ya. Di dalam materi IPAS ini dijelaskan terkait apa itu rangka, sendi dan otot, di mana di dalam tubuh kita ini ada beberapa macam yang merupakan tubuh kita. Ya. Yang pertama adalah rangka, ya. Rangka di mana di dalam tubuh kita dari kita ada yang namanya tulang. Di dalam tulang itu ada sendi, otot, ya, yang menopang tubuh kita sehingga kita bisa bergerak, ya. Dan selanjutnya kita akan memperagakan terkait bagaimana kalian bisa membuat simulasi tentang tangan, ya. Nanti kalian akan membuat rangka sebuah tangan yang ini dengan alat tambahan seperti kertas karton, sedotan dan benang, ya. Jadi kita akan melakukan kartu. Baik, pada pelajaran IPAS materi rangka, sendi dan tulang
Ini terkait bagaimana tubuh kita bergerak, ya. Termasuk kalian, kita semua manusia dan hewan itu bergerak. Ya. Kalau kalian ke sekolah itu bergerak menggunakan apa dari rumah ke sini? Kaki. Dengan cara apa? Jalan. Jalan, lari, ya. Kita. Artinya berjalan. Kalau kucing itu dengan cara apa berpindah tempatnya? Dengan cara berjalan, melompat dan memanjat. Ya, berjalan, melompat, memanjat, ya. Jadi tidak hanya manusia, hewan pun dapat melakukan gerak dalam tubuhnya, ya. Jadi manusia, hewan itu melakukan bergerak dengan caranya masing-masing, ya. Tentunya dengan kaki dan sebagainya, ya. Nah, kalau burung Caca dengan cara apa berpindah tempat? Burung terbang menggunakan sayap. Itu Bu, burung. Kalau ikan Naila dengan cara apa berpindah tempatnya? Berenang. Iya, jadi sesuai dengan karakter masing-masing. Kalau burung berpindah tempatnya dengan cara melompat, berjalan dan terbang. Kalau ikan kan berenang, ya. Jadi itu ada kaitannya dengan bagaimana tubuh kita bergerak, yaitu dengan menggunakan sendi, tulang, otot dan apalagi rangka, ya. Jadi sesuai dengan bahasan sekarang yaitu rangka, sendi dan otot, ya. Anak-anak sekalian, ya, mengulas terkait materi rangka, otot dan sendi, ya, pada mata pelajaran IPA, bahwa perlu kalian ketahui di dalam tubuh kita bisa melakukan gerakan karena bantuan apa, Rehan? Karena bantuan tulang, otot, sendi dan saraf kita, ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas. Tulang dan otot sudah dikenal sebagai alat gerak pada manusia dan hewan, ya, yang bekerja sama untuk menghasilkan gerakan sekecil apapun di dalam tubuh kita. Kalian berangkat dari sekolah, bermain, bercanda, itu melakukan gerakan dengan bantuan rangka, otot dan sendi termasuk saraf kita, ya. Dan pada pelajaran IPAS ini sesuai dengan kurikulum Merdeka, kita akan belajar bagaimana menyebutkan hubungan antara rangka, sendi dan otot, ya. Baik, perlu kalian ketahui anak-anakku pengertian rangka, sendi dan otot. Ada yang tahu apa itu rangka, apa itu sendi dan apa itu otot, ya? Baik, anak-anak sekalian, ya. Apa itu rangka? Ya, di dalam tubuh kita terdapat penyangga atau rangka, di mana fungsi rangka itu yang utama adalah untuk menyangga tubuh kita dan sebagai alat gerak. Rangka juga menjadi tempat mengangkatnya ligamen, otot, jaringan lunak dan organ tubuh kita. Jadi tanpa rangka tubuh kita tidak bisa berdiri tegak, ya. Jadi selain itu rangka yang dibantu oleh sendi dan otot dapat membantu manusia menggerakkan tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita ada rangka, otot, sendi, termasuk saraf kita untuk melakukan sebuah tindakan atau melakukan gerakan tertentu, ya.
itu rangka. Jadi kalau tubuh kita tanpa rangka tidak akan bisa bergerak dengan sendirinya. Jadi butuh satu kesatuan sistem yang ada pada tubuh kita, termasuk juga hewan. Ya. Selanjutnya sendi. Ada yang tahu sendi, Rehan? Biasanya sendi itu bagian mana? Ya, di dalam sendi. Ya, ada sendi pelana, sendi atau disebut juga ada sendi yang namanya engsel, ya. Ya, jadi sendi ini adalah penghubung antar tulang, ya. Jadi kalau kata Rehan istilahnya adalah engsel. Jadi sendi adalah penghubung antar tulang yang membuat tulang-tulang dapat digerakkan. Tanpa sendi itu tidak akan gerak, ya. Ini sendi, ada sendi, tangan ada sendi, leher ada sendi, kaki juga ada sendi, sehingga bisa digerakkan, dibengkokkan seperti ini. Ya, ini karena ada sendi, ya. Jadi penghubung antar tulang sehingga bisa melakukan gerakan dengan lentur. Jadi sendi dapat bekerja sesuai dengan tugasnya dengan bantuan kapsula sendi, ligamen, tulang rawan, dan cairan sinovial. Jadi tiap sendi itu ada beberapa sistem cairan, ya, sehingga bisa melakukan sebuah gerakan, ya. Apa itu ligamen? Ligamen adalah jaringan berbentuk pita yang tersusun dari serabut-serabut yang mengikat tulang satu dengan tulang lainnya pada sendi. Itu ada semacam serabut-serabut yang mengikat pada tulang, ya. Selain ligamen juga ada cairan tadi, ya, atau pelumas, ya, atau disebut cairan sinovial. Adalah cairan pelumas pada kapsula sendi yang memudahkan sendi melakukan gerakannya, ya. Yaitu ada semacam cairan supaya untuk bisa melakukan gerakan secara baik, ya. Kalau orang yang monopos atau orang yang tua biasanya itu ada pengapuran. Pengapuran itu kurangnya cairan pelumas, makanya ada yang penyakit pengapuran tulang atau propos tulang. Itu bagian dari sendi. Selanjutnya otot. Ada yang tahu otot? Pernah lihat binaraga? Ototnya kecil apa gede? Gede, ya, besar karena sering latihan, makan, ya. Orang yang sering olahraga, mengangkat barbel, lari, push up, sit up, ditambah dengan nutrisi makanan di dalam tubuh kita, maka otot kita akan kuat, akan besar seperti binaragawan, seperti Aderai. Tahu Aderai? Ya, jadi antara olahraga, makanan itu seimbang sehingga ototnya besar. Jadi otot itu adalah sebagai alat gerak aktif. Otot bekerja sama dengan tulang untuk bisa membuat kita bergerak atas perintah otak. Jadi anak-anak sekalian, tadi otot sudah dijelaskan bahwa otot adalah bagian daripada pengikat tulang kita, ya. Otot. Jadi sebagai alat gerak aktif, otot bekerja sama dengan tulang untuk bisa membuat kita bergerak atas perintah otak, ya. Di mana otot memiliki 3 jenis sifat, yaitu kontraktilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Ya, kontraktilitas adalah alat atau sifat otot bisa memendek ketika kontraksi. Elastisitas adalah sifat otot yang bisa kembali ke ukuran semula, ya.
Sedangkan ekstensibilitas adalah sifat otot bisa memanjang ketika relaksasi. Jadi anak-anak sekalian, sebagai alat gerak aktif itu dibutuhkan otot, ya. Jadi kalau kita pengen kuat, pengen badannya six-pack, itu harus sering berolahraga agar ototnya kuat, terbentuk seperti binaraga, ya. Kenapa binaragawan badannya besar, ototnya besar? Itu karena rajin berolahraga, juga mendapatkan asupan makanan yang bergizi. Jadi sebagai alat gerak aktif, otot bekerja sama dengan tulang untuk bisa membuat kita bergerak atas perintah otak, ya. Baik, selanjutnya, selain rangka, sendi, dan otot, semua gerakan tubuh kita itu ada yang namanya saraf, ya. Jadi saraf manusia itu banyak, ya. Di dalam otak manusia terdapat sekitar 100 juta atau 100 miliar neuron atau sel saraf yang membawa pesan dua arah antara otak dan bagian lain di tubuh kita, ya. Jadi semua alat gerak tubuh kita itu ada sarafnya masing-masing, ya. Kita melakukan sebuah gerakan itu atas perintah otak dan saraf. Jadi di sini ada hubungan antara rangka, sendi, otot, dan saraf, ya. Setelah memahami pengertian masing-masing organ, kita akan mencari tahu hubungan antara rangka, sendi, otot, dan saraf, ya. Jadi saat kita menggerakkan tubuh kita secara sadar, misalnya saat berlari nih, maka otak akan memerintahkan organ kita untuk bergerak lari, ya. Ketika kita akan melakukan sebuah jalan, maka otak kita akan memerintahkan kita untuk berjalan, ya. Jadi otot tubuh kita akan menerima pesan ke otak. Jadi otot tubuh kita akan menerima pesan itu dan segera melakukan apa yang diperintahkan otak, ya, melalui saraf kita, sehingga kita bergerak atas dasar perintah otak kita. Kalau kita akan berlari, maka otak kita memerintahkan kaki kita untuk berlari, juga berjalan, beraktivitas, menari, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Anak-anak sekalian, dari pembahasan tentang materi rangka, sendi, dan otot yang telah Bapak sampaikan tadi, mohon dicermati, diperhatikan bagian-bagian mana saja kerangka yang ada pada manusia. Selanjutnya tugas hari ini adalah kelompok, ya. Nanti Bapak akan memberikan masing-masing kelompok lembar kerja siswa, ya. Nanti dibagi dua kelompok, ada kelompok perempuan dan laki-laki. Nanti tugasnya adalah mengisi bagian-bagian rangka yang ada pada manusia dari mulai atas sampai bawah. Silakan dipelajari buku paketnya, bagian-bagian, dan dituliskan di kolom yang ada tanda panah, ya. Nanti sesudah itu presentasikan dan tulis masing-masing, satu orang menulis di depan. Jadi contoh, ini ada kepala, ada leher, ada tangan, ada pinggul, ada kaki sampai ke bawah. Ini apa namanya, ya?
dan seterusnya. Jadi diisi nama-nama bagian. Silakan selanjutnya berkelompok. Semuanya mendekat, berkumpul, berdiskusi. Laki-laki di sini silakan ya, berembuk. Ini tugasnya, silakan kalian bermusyawarah, berdiskusi, dilihat pada menu paket bagian-bagian mana saja yang harus kalian isi. Ya. Waktunya kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Ya. Silakan dimulai dari sekarang. Silakan kerjakan ya secara berkelompok. Silakan berunding, sok diskusi ya. Tuliskan bagian-bagian kerangka manusia yang ada pada kolom ya. Dari mulai tengkorak, ada tulang leher, ada tulang betis ya. Silakan dibuka buku paketnya ya. Silakan. Sambil dicari jawabannya ya. Terkait kerangka manusia yang di dalamnya ada berbagai macam nama-nama tulang ya, dari mulai kerangka manusia yang paling atas ya, kepala itu dinamakan apa ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ya, sedikit lagi. Silakan.
Ada yang mau ditanyakan enggak? Untuk kerja kelompok, mohon untuk sudah ya selesai. Selanjutnya nanti lamar kerjanya dikumpulkan. Ya sebelum dikumpulkan nanti lamar kerjanya tolong masing-masing diisi ya satu orang. Baik. Selanjutnya Bapak akan menyebutkan nama masing-masing lalu kalian ke depan dan tuliskan ya nama-nama bagian yang ada pada kerangka manusia. Bapak panggilkan Alipa. Bawa pulpennya ya, silakan tulis. Mau milih yang mana silakan tuliskan ya, silakan tulis. Ya, itu namanya tulang paha. Silakan duduk kembali. Selanjutnya Raihan. Mau milih yang mana? Sok silakan. Tulang leher. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Naila. Pulpennya bawa. Ya, terima kasih. Isinya ini adalah tulang panggul. Selanjutnya Tina, silakan. Mau milih yang mana? Ya, silakan. Oke, selanjutnya Kansa atau Caca, ya. Ya, pada bagian manusia kerangka kepala ini namanya tengkorak. Ya. Selanjutnya ada Tasya. Ya, ini adalah tulang belikat. Baik, selanjutnya Aken. Aken mau pilih yang mana, Aken? Sok silakan. Ya, tulang dada. Terakhir Ijul. Ijul mau yang mana? Ya. Bagian yang ada di tengah-tengah itu adalah, oh maaf Ijul, ini bukan tulang rusuk tapi tulang ekor, diganti. Tulang, nah yang tulang rusuk yang itu ya, tulang rusuk ya. Yang bawahnya itu ganti sama tulang ekor.
tulang ekor ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Selanjutnya lembar kerjanya mohon dikumpulkan ke depan di meja Bapak. Silakan kumpulkan. Oke, terima kasih. Baik anak-anak sekalian, ya, untuk bisa lebih memahami terkait bagaimana fungsi rangka sendi dan otot, kita akan melakukan praktek membuat replika tangan, ya. Nanti akan Bapak berikan satu kelompok kertas karton, sedotan, benang gunting, ya. Jadi kita akan membuat replika tangan dengan bahan satu lembar kertas karton, tulis spidol, gunting, 5 batang sedotan, benang dan selotip. Ya. Dimana di dalam membuat rangka ini agar kalian bisa memahami terkait sendi, otot, tulang dan replika keluar. Ya. Dimana sendi itu tempat bertemunya dua tulang atau lebih agar tulang tersebut bisa bergerak sendi, ya, atau engsel, ya. Otot adalah bagian pada tubuh manusia atau hewan yang berfungsi menggerakkan bagian tubuh tertentu. Tulang, tahu tulang? Pasti tahu ya. Namanya tulang, ya. Bagian tubuh yang sangat keras, berfungsi untuk melindungi organ-organ yang penting dalam tubuh kita, ya. Tulang itu dibalut dengan yang namanya otot atau daging, ya. Tubuh kita itu dibalut oleh otot, ya. Di dalamnya ada tulang, ya, sendi dan sebagainya. Untuk mengetahui bagaimana cara supaya bisa mengetahui terkait fungsi kerjanya sebuah rangka otot dan sendi, kita akan praktek membuat replika tangan, ya. Kelompok Bapak akan bagikan sebuah kertas karton ini, ya. Silakan dibuat satu tangan saja, ya. Ini ada gunting, ada selotip, ada benang, ya. Ada benang. Silakan mulai dikerjakan. Ini ada sedotan, ya. Untuk cara kerjanya silakan lihat buku paket, ya. Di halaman 3 itu sudah dijelaskan terkait alat-alat dasar membuat replika tangan, ya. Nu hiji na panjang mau ina. Kieu mah. Bapak kamu.
Baik, kita akan melaksanakan praktek secara berkelompok membuat replika tangan. Nah, di mana bahan-bahannya itu adalah kertas karton, gunting, sedotan, lem, dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan tata caranya ada di YouTube, silahkan dilihat. Jadi pertama kalian gambar tangan pada kertas karton dengan spidol atau pensil. Setelah itu lalu kalian gunting ya, sesuai dengan gambar tangan kalian ya, untuk membuat replika tangan pada materi rangka 9 otot. Selanjutnya potong silakan ya. Caranya di tempel pakai selapit ya. Lihat. Tempel pakai solar jadi nanti pakai mana ya, setelah ditempel pakai selapit nanti pakai benang. Ya, silakan dikerjakan lagi tugas kelompok. Baik, untuk praktek hari ini karena sudah selesai membuat replika tangan, maka akan diadakan presentasi masing-masing kelompok. Untuk itu silakan kelompok pertama dari laki-laki ke depan, Rehan, Ijul, Aken, Aiman ke depan. Ya, silakan dipresentasikan hasil kerja kelompok pertama dengan membuat replika tangan. Ya, mana ditunjukkan hasilnya
adalah seperti ini. Coba diperlihatkan ke depan, diperlihatkan ke depan, tangannya ke depanin. Ya. Coba digerakkan satu persatu. Ya. Mana? Ya. Coba diperlihatkan di situ ya. Coba ditarik satu-satu jari ibu jari. Ya. Telunjuk. Ya. Jari tengah. Jari manis. Kelingking. Ya. Semuanya. Dadah. Dadah. Hai. Semuanya ditarik. Baik, anak-anakku sekalian, untuk tugas membuat replika tangan sudah selesai dan hasilnya seperti yang kalian buat seperti ini. Dan nanti kalian presentasikan ke depan ya, per kelompok. Mana lihat laki-laki ya. Nanti kalian jelaskan fungsi dari tangan tersebut itu bisa bergerak karena apa ya, sehingga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Baik, langsung saja ke depan. Kelompok laki-laki mohon untuk maju ke depan. Kelompok pertama ada Ijul, Rehan, Aken, dan Aiman akan menjelaskan dan memperlihatkan. Terakhir, Aiman, tadi sudah dijelaskan ada saraf, ada sendi, otot, terakhir ada otak, karena otak yang memerintahkan tubuh kita menggerakkan sesuatu. Otak kita memerintahkan kaki kita untuk melangkah, maka kaki kita akan melangkah. Jadi semua sistem organ tubuh kita ini saling bekerja sama antara rangka, sendi, otot, saraf, dan otak itu semua saling bekerja sama. Itu ada ilustrasi yang sederhana bahwa di dalam jari kita ini bisa bekerja secara optimal karena ada sendi, saraf, otak, otot, dan sebagainya ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya kelompok. Silakan untuk maju depan. Selanjutnya untuk kelompok perempuan silakan maju ke depan. Ya, silakan. Kelompok kedua akan memperlihatkan hasil kerjanya, yaitu membuat replika tangan dari bahan kertas karton. Lalu ada gunting, solatif, benang, dan sebagainya. Silakan diperlihatkan. Coba digerakkan ibu jarinya. Bisa bergerak tidak? Iya. Telunjuk. Iya. Telunjuknya. Dari tengah. Jari manis. Kelingking. Semuanya jari. Semua jari. Iya. Oke. Semua berfungsi. Semua berfungsi. Silakan dijelaskan oleh kalian hasil kerjanya sesuai dengan materi rangka usul tersebut. Dijelaskan mengapa tangan kita khususnya bisa bergerak secara sempurna. Karena apa? Iya. Jadi sudah dijelaskan oleh Tina bahwa tubuh kita bergerak, terutama tangan, ya,
itu bisa bergerak karena adanya sendi, otak, saraf, apalagi otot, ya, ada sendi, otak, saraf, otot, ya, dan organ tubuh sistem lainnya yang berfungsi dan bekerja sama sehingga kita bisa melakukan aktivitas yang sempurna. Ya. Kita harus jaga kesehatan kita supaya tubuh kita berjalan dengan sesuai fungsinya, karena di dalam organ tubuh kita selain tadi ada sendi, ada otak, ada otot, ada saraf, juga ada organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, ada ginjal, ada paru-paru, ada usus, sistem pencernaan yang lain yang senantiasa kita harus jaga, ya, dengan menjaga kesehatan, dengan mengonsumsi makanan yang sehat, yang 4 sehat 5 sempurna, sehingga kita senantiasa sehat dalam menjalankan aktivitas keseharian. Terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak sekalian, coba duduknya yang rapi, ya. Karena sudah lama kita membahas materi, nantinya kalian butuh rekanan, ya. Kita bernyanyi terlebih dahulu, ya, supaya kalian senang, gembira, maka kita akan bernyanyi di sini senang, di sana senang, diganti dengan di sini teman, di sana. Oke. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana. 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada lawan, tak ada musuh, semua saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Baik, materi IPAS terkait rangka sendi dan tulang, kita akan melakukan sebuah permainan. Permainan ini ada sebuah instruksi dari satu orang yang menjadi aku, ya. Permainan ini judulnya menjadi aku. Jadi yang ada di dalam lingkaran itu menginstruksikan dengan perkataan. Jadi yang ada di lingkaran ikuti instruksi yang ada di tengah atau yang menjadi aku. Contoh, aku mengatakan melompat. Lompat. Aku mengatakan lari di tempat. Goyang pinggul. Nah, kalau tidak diiringi dengan aku mengatakan, jangan melakukan gerakan. Jadi gerakan dilakukan dengan diawali dengan aku mengatakan, contoh lari di tempat, aku mengatakan tangan di atas, baru itu harus dilakukan. Tetapi kalau tidak diawali dengan aku mengatakan, harus diam, ya. Itu menandakan kita digerakkan oleh otak kita. Baik, yang menjadi aku, Tasya ke tengah-tengah, Tasya. Sok, dimulai. Kalau ada yang melakukan gerakan tanpa diawali dengan aku mengatakan, diganti akunya. Ya. Sok, silakan 1, 2, 3. Aku mengatakan lari di tempat. Lompat. Aku mengatakan
Terus Berpikir. terus Aku mau ada di tempat. Aku mau tadi loncat. Aku mau ada tangan di atas. Loncat. ada yang Loncat. Loncat. cok. Loncat. Ya. Ya. Anak-anak sekalian, jadi untuk menopang tubuh kita itu diperlukan yang namanya kerangka. Ya. Semua makhluk hidup mempunyai kerangka. Manusia mempunyai kerangka itu merupakan sebagai alat gerak pasif, di mana bagian tubuh dapat bergerak karena terdapat Sendi, saraf, dan otak. itu kerangka itu dibalut dengan apa? Oh, otot. Ada karena ada otot. Otot itu salah satunya berisi daging, ya. Otot tangan, ya. Sehingga bisa bergerak. Otot dibedakan menjadi 3 jenis. Ada otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot polos merupakan jaringan yang terbentuk oleh sel-sel otot yang bentuknya seperti gelendong. Dengan bagian ujung meruncing, mekanisme kerja otot polos ini digerakkan oleh sistem saraf yang bersifat otomatis. Yang kedua, otot jantung. Otot jantung atau sel otot jantung memiliki garis-garis terang dan gelap yang disebut lurik. Bentuknya silindris memanjang dengan satu inti sel di tengah. Jadi bentuknya mirip otot polos namun memiliki warna seperti otot kerangka atau otot lurik. Ini juga sama dikendalikan oleh sistem saraf secara otomatis. Yang terakhir, yang ketiga adalah otot lurik. Otot lurik memiliki garis-garis terang dan gelap atau lurik. Bentuknya silindris memanjang. Otot ini bekerja atas kesadaran otak. Ya. Itu macam-macam otot, ya. Untuk asesmen formatif atau penilaian
Coba kalian buka halaman 20. Di situ ada pertanyaan 3 soal. Coba kalian jawab. Yang pertama, apa itu rangka, sendi, otot, dan saraf? Yang kedua, untuk apa tubuh kita memiliki rangka, sendi, otot, dan saraf? Yang ketiga, bagaimana rangka, sendi, otot, dan saraf membantu kita bergerak? Ya, silahkan kalian kerjakan. Dari soal yang tadi, coba Rehan sebutkan apa itu rangka. Rehan. Rangka adalah untuk menjaga tubuh dan sistem gerak. Ya, rangka adalah alat penyangga dari alat sistem gerak tubuh kita. Di antaranya ada otot, ya, ada sendi dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya, Caca, apa itu otot? Ya, silakan Caca. Apa itu otot? Otot adalah alat gerak aktif. Otot bekerja sama dengan tulang untuk bisa membuat kita bergerak atas perintah otak. Iya. Otot adalah alat gerak aktif, juga bekerja sama dengan tulang untuk bisa membuat kita bergerak atas perintah otak. Terkait tema bagaimana tubuh kita bergerak, ya, dengan bab rangka, otot, dan sendi, kita sudah membahasnya. Jadi kita bisa melakukan aktivitas keseharian, ya, karena adanya kerjasama antara tulang, otot, saraf, otak, dan sistem saraf yang lainnya, ya, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan lancar dan normal, ya. Kita juga harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan organ tubuh kita yang sempurna dari mulai atas sampai ke bawah, ya, kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, kita harus bersyukur, tinggal kita bagaimana bersyukur itu dengan aktivitas yang positif. Tangan dikerjakan dengan baik, mata melihat dengan baik, kaki dilangkahkan dengan baik, semuanya itu wujud dari rasa bersyukur kita kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Jadi hubungan antara otak, otot, sendi, tulang itu semuanya bekerja sama sehingga bisa melakukan kegiatan sesuai dengan keinginan kita, ya, karena kita melangkah karena ada perintah dari Allah. Jadi di sini adanya sebuah kerjasama rangka, ya. Fungsi rangka adalah yang paling utama untuk menyangga tubuh kita. Rangka, ya. Di semua manusia, hewan itu adalah rangka atau tulang menyangga rangka. Jadi rangka juga menjadi tempat melekatnya ligamen, otot, jaringan lunak, dan organ tubuh kita. Tanpa rangka tubuh kita tidak bisa berdiri tegak. Rangka juga dibantu oleh sendi dan otot untuk membantu manusia menggerakkan tubuhnya, ya. Jadi tulang kita dibalut oleh yang namanya daging. Daging merupakan bagian dari otot. Ya, ada saraf digerakkan oleh otak, ya. Ya, di dalam rangka itu ada sendi. Sendi tanpa bantuan otot dan sendi, seluruh tulang tubuh kita tidak bisa digerakkan, ya. Ada yang tahu fungsi sendi? Rehan, fungsi sendi untuk apa? Untuk menggerakkan
tubuh kita, ya. Tangan kita ada sendi, sehingga kita bisa menemukan tangan kita dengan baik. Dan ada beberapa macam sendi, ya. Jadi sendi adalah penghubung antar tulang. Sendi tadi sudah dibuatkan replika tangan. Di sini ada sendi, jadi penghubung antar tulang, ya. Sehingga membentuk sistem gerak pada manusia. Jadi sendi dapat bekerja sesuai dengan tugasnya dengan bantuan kapsula sendi, ligamen, tulang rawan, dan cairan sinovial. Jadi setiap sendi ada sebuah cairan yang namanya cairan sinovial, jadi sebagai pelumasnya. Kalau mesin itu ya sebagai pelumas. Jadi ada beberapa cairan pelumas, ya. Selanjutnya otot. Sebagai alat gerak aktif, otot bekerja sama dengan tulang, ya. Itu bisa membuat kita bergerak atas perintah otak. Kalau kalian lagi olahraga, lagi rajin fitness, maka otot kita akan bagus, badan akan sispek, ya. Seperti atlet binara, lain, ya, dan lain sebagainya, untuk terjaga dan semangatnya menjadi kunci. Ya. Selain itu ada saraf manusia, ya, hubungan rangka seri dan otak sarafnya. Itu barangkali yang bisa Bapak sampaikan pada pelajaran kita ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengidentifikasi apa itu otot, apa itu sendi, apa itu tulang, dan organ-organ yang lainnya, dan bisa menyebutkan fungsinya, ya. Bisa mengenali beberapa organ tubuh kita untuk bagaimana tubuh kita bergerak. Baik, materi kita dicukupkan sekian, dilanjut minggu depan untuk pertemuan yang kedua. Ditutup, bila itu berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.